mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Daniel pasal yang ke-6 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-11. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-11. Gua Singa. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, "Kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya." Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu, dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah, menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Daniel berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Renungan hari ini berjudul Respons Penuh Syukur, ditulis oleh Tom Felton. Sahabat ODB, seorang pelaut Australia bernama Timothy bertahan hidup selama 3 bulan hanya dengan mengandalkan ikan mentah dan air hujan. Setelah kapal ketamarannya rusak oleh badai dan terombang-ambing di Samudra Pasifik, hampir 2000 km dari daratan, dan meskipun sempat putus asa, ia akhirnya diselamatkan oleh awak kapal penangkap tuna dari Meksiko. Dengan tubuh yang sudah sangat kurus dan terpapar cuaca, Timothy menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam kepada kapten dan perusahaan perikanan yang telah menyelamatkannya. Timothy mengucapkan syukur setelah mengalami cobaan berat. Tetapi Daniel menunjukkan sikap hati yang penuh syukur sebelum, selama, dan setelah krisis yang dialaminya. Bersama bangsanya, Daniel dibawa dari Yehuda ke pembuangan di Babel. Ketika Daniel kemudian diangkat menjadi pejabat pemerintahan di Babel, ia diancam oleh para pejabat lain yang menginginkan kematiannya.
Musuh-musuhnya memaksa Raja Babel untuk menetapkan peraturan yang menyatakan bahwa siapapun yang berdoa kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada raja, maka dia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Apa yang dilakukan Daniel? Seorang yang mengasihi Allah dan melayani satu-satunya Allah yang sejati. Ayat 27-29 berkata, ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ayat yang ke-11. Ia mengucap syukur dan sikap hatinya yang penuh syukur itu diberkati Allah. Ia menyelamatkan nyawa Daniel dan memberinya penghormatan. Ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-29. Sahabat ODB, sebagaimana ditulis oleh Rasul Paulus, kiranya Allah menolong kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Entah kita sedang berada dalam krisis atau baru saja melewatinya, respons kita yang penuh syukur akan memuliakan Dia dan memampukan iman kita untuk tetap teguh. Sahabat ODB, mengapa penting untuk senantiasa bersyukur kepada Allah? Lalu bagaimana Anda dapat mengembangkan sikap hati yang semakin rindu untuk bersyukur? Mari kita berdoa. Ya Allah, mampukanlah aku untuk bersyukur sekalipun hidup terasa sulit. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dosa